Bapak Ibu, kita diajak untuk merenungkan bagian surat Yakobus pasal 3 ini bicara tentang perkataan-perkataan. Berapa banyak perkataan-perkataan kita yang memberkati? Bapak Ibu dan saya semuanya pasti pernah melakukan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Apa ada orang yang tidak pernah menyinggung orang lain dengan perkataannya? Tidak ada, saya rasa. Pendeta sekalipun yang bisa menyakiti hati jemaatnya, menyakiti hati anaknya, menyakiti pasangannya dengan perkataan, sekalipun pendeta. Artinya Bapak Ibu dan saya menjadi orang yang tidak imun terhadap dosa dari perkataan-perkataan kita. Berapa banyak orang yang kemudian merasa tersakiti karena perkataan-perkataan. Perkataan itu memang bekasnya tidak kelihatan, lukanya tidak kelihatan. Kekerasan secara verbal itu kekerasan yang tidak bisa dilihat cacatnya, tidak bisa dilihat bentuk kekerasannya dengan bentuk seperti kekerasan fisik, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Kalau orang dipukul, kalau orang melakukan kekerasan secara fisik, paling lukanya itu sembuh seminggu 2 minggu sembuh hilang. Tetapi orang yang mengalami kekerasan secara perkataan itu bisa bertahun-tahun. Berapa banyak pernikahan hancur karena perkataan-perkataan? Berapa banyak gereja bertikai karena perkataan-perkataan? Cukup banyak. Ada begitu banyak pasangan suami istri yang saling menyakiti secara verbal. Mungkin tidak pernah mukul pasangannya, dalam pernikahan tidak pernah mukul anak-anak, tetapi perkataannya sangat tajam sekali. Berapa banyak kita menjumpai itu dan kita tidak menyangka di sekitar kita ada begitu banyak hal. Bapak Ibu, kita diperhadapkan dalam kehidupan kita hari ini kekerasan yang semakin marak di sekeliling kita. Yakobus menulis sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya. Menulis sesuatu yang biasa dan dia mau mengatakan jangan cuma melihat hal itu biasa, tetapi dampak yang ditimbulkan itu sesuatu yang luar biasa. Yakobus menuliskan dengan mengawali di ayat yang pertama di pasal 3 itu dia mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan, lu kok nggak boleh jadi guru? Tetapi ada sesuatu yang menarik dalam tafsiran Calvin. Calvin mengatakan dalam tafsirannya yang dimaksud oleh Yakobus di sini sesuatu yang jelas. Calvin mengatakan dalam tafsirannya yang dimaksud dengan guru dalam tulisan Yakobus, guru itu ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama yang dilakukan oleh seorang guru adalah mengajar dan mendidik. Tetapi yang kedua yang dilakukan oleh seorang guru adalah dalam hal menilai. Menilai, kemudian mengkritisi. Bahkan seorang guru di zaman itu berhak untuk melakukan sebuah penghakiman karena kritiknya itu. Tetapi bukan sekedar menghakimi, tetapi kemudian dengan kritik dan menilai itu kemudian dilanjutkan dengan mengajar dan mendidik. Yakobus sedang menulis di sana tentang hal yang lebih sempit. Ada begitu banyak guru tentunya di zaman itu yang hanya mengkritik dan menghakimi. Itulah yang sedang dituju oleh Yakobus. Kenapa kehidupanmu menjadi seperti ini? Kenapa kamu hanya memilih menjadi orang yang lebih mudah untuk menghakimi, untuk mengkritisi, tetapi tidak pernah mendidik, tidak pernah mengajar? Kalau demikian gak usah jadi guru saja. Dan itu yang kita lihat kalau kita baca lebih lanjut, itu yang kita temukan. Bapak Ibu, menghakimi itu menjadi perkataan-perkataan yang tidak memberkati, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Ketika itu dilakukan oleh seorang guru, ketika itu dilakukan oleh seseorang yang diberi otoritas, ketika dia hanya melakukan kritik, ketika dia hanya melakukan penghakiman tanpa mendidik dan mengajar, maka itu sesuatu yang membahayakan. Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat demikian juga dengan kekristenan kita.
Kekristenan kita dipanggil untuk menilai sesuatu, mengkritisi sesuatu, dan kemudian menghadirkan perubahan dari apa yang kita kritisi dan kita nilai. Mengajar dan mendidik. Yakobus kemudian mengatakan kepada orang-orang yang membaca suratnya, Yakobus mengajak Bapak Ibu dan saya melihat bahwa semua yang kita lakukan itu seharusnya menjadi sesuatu yang terkendali. Perkataan-perkataan kita mesti menjadi sesuatu yang terkendali. Karena itu dikatakan mengendalikan lidah. Kenapa kita mesti mengendalikan perkataan-perkataan kita, mengendalikan ucapan-ucapan kita? Karena kita bersama dengan orang lain yang mendengar. Bapak Ibu dan saya dalam hidup ini, Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat telinga kita itu dua. Mulut kita satu. Artinya Bapak Ibu dan saya diajak untuk lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tidak memberikan itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan dua telinga dan satu mulut. Artinya Bapak Ibu dan saya diajak untuk belajar dalam hidup ini. Untuk lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Yakobus menulis tentang mulut dan lidah yang kita pakai untuk berkata-kata. Dia mengatakan tentang 3 hal dalam analogi yang dia pakai. Luar biasa menariknya. Ayat 1 sampai 12 Yakobus pasal 3 itu baru bicara sebuah peringatan. Tetapi ayat 13 sampai 18 Yakobus baru bicara tentang cara bagaimana kamu mengendalikan perkataan-perkataanmu. Yakobus mengatakan dalam tulisan ini, dia mau mengatakan bahwa seorang yang hidup mengikut Kristus itu mesti tahu, dan kemudian dari apa yang dia tahu, orang-orang yang percaya itu melakukannya. Itulah yang sedang ditulis oleh Yakobus. Karena itu kalau kita membaca ayat yang ke-13, mari kita lihat ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yakobus sebagai seorang Yahudi, dia menulis dalam bahasa yang mendekati nilai-nilai hikmat di zaman Perjanjian Lama. Dalam literatur hikmat orang Yahudi, Bapak Ibu, itu diajarkan bahwa hidup itu diajak untuk dijalani menjadi kehidupan yang bijaksana, bukan sekedar pinter. Orang Yahudi punya cara menilai bahwa hidup ini itu kalau tidak bijaksana berarti bodoh. Perbandingannya itu bijaksana atau bodoh, bukan pinter dan bodoh, bukan. Yakobus sedang kembali ke sana. Yakobus sedang menulis itu. Yakobus sedang mengatakan bukan hanya tahu, tetapi engkau seharusnya bertindak berdasarkan apa yang engkau tahu. Engkau dituntun oleh hikmat Tuhan. Engkau dituntun oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang lemah lembut. Yakobus mau mengembalikan bahwa kehidupan kekristenan kita mesti menjadi sebuah kehidupan yang tahu dan kemudian bertindak dengan kepedulian berdasarkan apa yang kita tahu. Ada sebuah tulisan yang saya temukan di sebuah toilet di hotel. Toilet itu bertuliskan tulisan ini. Orang tidak peduli dengan apa yang Anda tahu. Orang tidak peduli. Orang peduli dengan seberapa besar Anda peduli. Perkataan ini mengajak Bapak Ibu dan saya untuk menghidupi kekristenan kita menjadi sebuah kekristenan yang melakukan sesuatu. Karena itu ayat yang cukup populer dalam surat Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat itu menjadi cukup kita kenal dalam surat Yakobus dan kita diajak untuk menghayati bagaimana kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang kita lakukan. Demikian juga dengan hal berkata-kata. Dalam perkataan kita, ucapan-ucapan kita. Kita diajak untuk mengerti apa yang harus saya ucapkan. Menyadari betul apa yang harus saya ucapkan. Sehingga perkataan saya tidak keluar begitu saja. Tetapi menjadi sebuah perkataan yang kita filter dengan pengetahuan kita, dengan iman kita, dengan kehidupan kekristenan kita. Sehingga ucapan-ucapan kita juga menjadi ucapan-ucapan yang membangun kehidupan.
Hal yang selanjutnya yang menarik untuk kita lihat adalah yang dikatakan oleh Yakobus. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk mengerti dengan analogi yang digambarkan oleh Yakobus. Ada 3 analogi yang dipakai. 3 analogi yang pertama, yang awal dikatakan oleh Yakobus untuk mengajak Bapak Ibu menjadi orang yang di dalam kepeduliannya itu mesti disengaja. Sesuatu yang baik dalam hidup kita itu mesti disengaja. Analogi yang dipakai oleh Yakobus itu mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk menyadari sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu dalam kontrol kita. Analogi yang dikatakan oleh Yakobus yang pertama adalah kekang pada mulut kuda. Tentang lidah dia menggambarkan dengan sebuah analogi seperti kekang pada mulut kuda. Kemudian seperti kemudi di kapal yang besar. Dan yang ketiga seperti api yang kecil yang bisa membakar hutan. 3 analogi ini mau mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa semua ini harus terkontrol. Semua ini harus kita kendalikan. Bukan menjadi sesuatu yang tidak disengaja, tidak terkontrol. Kehidupan Bapak, Ibu, dan saya ketika mengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk senantiasa menyadari apa yang sudah saya ucapkan. Apakah itu memberkati atau tidak. Sebelum itu kita filter, saya tidak akan mengatakannya. Kalau saya tahu itu tidak memberkati, maka saya akan mencoba untuk mengontrolnya dan tidak perlu mengatakannya. Yakobus mau mengatakan engkau harus mengendalikan semuanya. Engkau mesti menyadarinya. Sehingga apa yang kecil itu tidak merusak banyak hal. Seperti sebuah kemudi di kapal yang besar. Bayangkan saja kalau kemudi itu tidak pernah digunakan dengan sebaik mungkin. Maka akan merusakkan seluruh bagian kapal yang besar. Demikian juga dengan kekang pada mulut kuda. Ketika itu tidak dipasang, maka orang yang menunggangi kuda itu tidak akan dapat mengendalikan seluruh tubuh dari kuda itu. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang biasa, sesuatu yang sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Api yang kecil bisa menghabiskan hutan. Hal yang selanjutnya yang dikatakan oleh Yakobus adalah kalau kita sudah bisa mengendalikan, menyadari sesuatu dalam perkataan-perkataan kita. Yakobus berkata, biasakanlah dirimu. Kembali kita lihat di dalam ayat 13 tadi. Kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dikatakan oleh Yakobus di sana, bagaimana Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Bicara tentang cara hidup berarti bicara tentang sebuah kebiasaan. Orang yang biasa bicara baik pasti akan keluar bicara yang baik. Orang yang berkata-kata kasar karena memang sudah terbiasa berkata-kata kasar. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk melihat apa yang seharusnya menjadi kebiasaan kita. Apakah kebiasaan kita kebiasaan yang baik hari ini? Atau kebiasaan yang buruk. Bapak, Ibu, diajak untuk belajar melihat dan menyadari. Ketika saya berkata-kata, apakah saya menyadarinya? Apakah kebiasaan saya, kebiasaan yang mempengaruhi perkataan-perkataan saya? Kebiasaan yang mana yang seringkali mempengaruhi saya? Kebiasaan yang baikkah? Atau kebiasaan yang kotor? Kebiasaan yang kasar dalam ucapan saya? Bapak, Ibu, kita diajak untuk melihat hal itu. Dan kita diajak untuk menjadi orang-orang yang kemudian mengalami kebiasaan itu menjadi sebuah kelemah lembutan yang dihadirkan dalam hidup ini. Kelemah lembutan yang dikatakan oleh Yakobus di dalam pasal 3 ayat 13. Kelemah lembutan di sana tidak seperti kelemah lembutan yang dipahami orang Jawa. Kalau orang Jawa memahami lemah lembut itu mungkin kelemak-kelemek begitu ya. Lemah gemulai begitu. Seperti wanita-wanita Jawa. Kelemah lembutan yang ditulis dalam Alkitab kita itu adalah sebuah rasa yang ada antara rasa marah dan rasa tidak marah. Itu kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang dimaksud di sana itu lebih menekankan kepada sebuah pengendalian diri.
sebuah kontrol, sebuah kehidupan yang disadari, sehingga kehidupan kekristenan melalui perkataan, tingkah laku itu menjadi sesuatu yang memberkati. Demikian juga dengan kebiasaan yang mau dikatakan oleh Yakobus. Marilah kita hidup dalam sebuah kebiasaan, habit. Sehingga yang kita lakukan itu sebuah ketulusan, sebuah kesejatian. Lalu bagaimana saya bisa membangun kehidupan? Dengan demikian Yakobus mau mengajak Bapak Ibu dan saya untuk membangun kehidupan ini. Bapak Ibu dan saya diajak untuk mengenali diri. Siapa saya ini? Saya ini murid Kristus, saya ini seorang yang mengikut Kristus, saya ini orang yang seharusnya hidup dengan nilai-nilai kekristenan, seturut dengan firman Tuhan. Membangun hidup itu memulai dengan mengenali diri. Dan bagaimana saya bisa mengenali diri? Dengan mengenali Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang mesti menjadi bagian kita. Biarlah kita terus mengenali diri kita. Untuk kita boleh membangun hidup. Mengenali Tuhan sehingga kita boleh mengenali orang lain. Seperti kita mengenali diri kita sendiri dan mengenali Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu kita diajak untuk menjadi seorang yang kemudian menjadi berkat melalui perkataan-perkataan kita. Kekristenan tidak cukup hanya dihidupi dengan perasaan. Perasaanku wis baik. Perasaanku ya mulutku ini sudah memberkati. Perasaanku. Saya tidak mengatakan perasaan itu salah. Tetapi marilah kita menghidupi kekristenan kita seturut firman Tuhan. Sehingga apa yang tidak lurus itu boleh diluruskan. Apa yang harus diubah oleh Tuhan itu diubah seperti firman Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan kita juga menjadi perkataan yang membangun. Karena perkataan kita itu perkataan yang bersumber dari firman Tuhan. Lalu kita membiasakan diri dengan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan. Maka perkataan-perkataan kita pasti juga menjadi perkataan-perkataan yang dituntun oleh firman Tuhan. Bukan sekedar ngomong, bukan asal ngomong, tetapi banyak firman dalam hidup kita. Marilah kita menghadirkan kehidupan, membangun kehidupan dengan perkataan-perkataan kita.